Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Aprilia dari kelompok 3. Sebagai moderator, di sini saya akan membawakan presentasi kami, yaitu tujuan SDGs poin ke-16 dalam pembangunan kehutanan yang berkelanjutan. Di sini izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada saya sendiri, Cindy Aprilia. Yang kedua ada Ruwaida Zakia. Yang ketiga ada Andre Habinsara Manurung. Yang keempat ada Vanisha Maulidia Rahma. Yang kelima ada Ahmad Zulfikri. Yang keenam ada Sayudi, dan yang terakhir ada Adinda Sabrina Putri. Slide selanjutnya, dipersilahkan kepada Vanisha. Terima kasih moderator. Yang pertama ada pembangunan berkelanjutan atau sustainable development adalah pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup orang di seluruh dunia, baik dari generasi sekarang maupun yang akan datang, tanpa mengeksploitasi penggunaan sumber daya alam. Selanjutnya, tujuan tersebut bisa dicapai melalui 4 elemen. Tujuan pembangunan berkelanjutan yang pertama ada pertumbuhan dan keadilan ekonomi, yang kedua ada pembangunan sosial, yang ketiga ada konservasi sumber daya alam atau perlindungan lingkungan, dan yang terakhir ada pemerintahan yang baik atau good governance. Nah, tahapan ini fokus membahas tujuan ke-16 SDGs, yakni kelembagaan atau institution, meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Tujuan ke-16 merupakan tujuan yang menjadi prasyarat utama dalam pencapaian seluruh tujuan dan pembangunan berkelanjutan. Tujuan ke-16 SDGs memberikan dukungan untuk negara yang sangat rentan dan negara kurang berkembang untuk mengatasi tantangan struktural yang dihadapi negara-negara, termasuk kekerasan dan konflik. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih, Vanisha. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Zulfikri. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan. Jadi tujuan ke-16 dari SDGs itu ada Peace, Justice, and Strong Institution yang menetapkan 12 target. Target yang pertama itu yaitu secara signifikan mengurangi segala macam bentuk kekerasan dan angka kematian, pelecehan, eksploitasi, perdagangan, dan segala macam bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. Poin yang ketiga yaitu mendukung perangkat hukum di tingkat nasional dan internasional dan akses keadilan yang sama untuk semuanya. Oke, poin yang keempat yaitu tujuannya pada tahun 2030 secara signifikan akan mengurangi aliran keuangan dan senjata terlarang, memperkuat pemulihan dan pengembalian aset yang dicuri, dan memerangi semua jenis tindak kejahatan kriminal yang terorganisir. Poin nomor 5, secara substansial, mengurangi korupsi dan suap dalam segala bentuk. Poin selanjutnya yaitu poin 6, itu membangun institusi-institusi yang akuntabel dan transparan di semua level. Poin nomor 7 yaitu memastikan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif di semua level. Dan poin nomor 8 yaitu memperlebar dan menguatkan partisipasi dari negara-negara berkembang dalam institusi dan tata kelola global. Poin ke-9 yaitu pada tahun 2030 menyediakan identitas yang legal bagi semua, termasuk akta kelahiran. Dan poin nomor 10 ini memastikan akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan fundamental sesuai dengan perundang-undangan nasional dan perjanjian internasional. Baik, terima kasih Ahmad Zulfikri. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Andre Abinsaran. Kepadanya dipersilakan.
Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya berhubungan dengan ke-10 aspek yang telah dibacakan bahwasannya isu lingkungan itu sudah menjadi tema pokok pembangunan di tahun 1970-an, yang dimana ditandai dengan berbagai fenomena kerusakan lingkungan yang muncul dari pembangunan, yang lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi dan dipacu oleh teknologi dan industri sebagai konsep pembangunan modern. Namun, sadar atau tidak, model pembangunan yang lahir dari pendekatan teori besar pembangunan modernisasi sangat kurang memperhatikan baik dari aspek lingkungan hidup ataupun sebagai modal dasar pembangunan. Di mana sudah hampir 3 abad terakhir ini masalah lingkungan masih saja menjadi perdebatan yang hangat di dunia internasional. Saya kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Andra bin Salan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adinda Sabrina. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya pembangunan berkelanjutan. Menurut World Commission of Environment 1987, pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses yang di dalamnya berisi tentang eksploitasi sumber daya alam, tujuan investasi, orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan institusi. Semua harus berkembang secara serasi dan memperbesar potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Kemudian kebijakan pengaturan tentang pengelolaan sumber daya alam yang dikaitkan dengan pembangunan yang berkelanjutan tampak dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kebijakan tersebut direfleksikan dalam program dan kegiatan dengan konsep manajemen hutan lestari atau Sustainable Forest Management yang berorientasi pada berbagai kegiatan kesinambungan hutan, diantaranya pemberantasan penebangan liar atau illegal logging, penanggulangan kebakaran hutan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan, desentralisasi pengelolaan hutan, serta restruksi industri kehutanan. Kemudian analisis beberapa negara menganggap Indonesia tidak mampu mencegah dan memberantas illegal logging. Kepedulian tersebut ditunjukkan dengan diselenggarakannya pertemuan Forest Law Enforcement and Government di Bali dan menghasilkan kesepakatan mengenai cara-cara memberantas illegal logging. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Adinda Sabrina. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Sayudi. Kepada Sayudi dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada analisis. Peran aktor global dalam MHL berbentuk penelitian dan pelatihan atau pendampingan petugas di wilayah hutan terkait. Inilah kondisi real yang mempertunjukkan bahwa peran aktor global masih sedemikian pentingnya untuk meningkatkan pengetahuan rimbawan Indonesia tentang kehutanan. Selanjutnya analisis yang pertama. Upaya-upaya pelestarian hutan masih mengandalkan strategi dan pengetahuan yang dibawa oleh asing untuk memahami hutan kita sendiri. Yang kedua, dominannya keterlibatan aktor global dalam MHL tidak hanya akan membantu Indonesia dalam penyelamatan dan pelestarian hutan, tetapi juga akan mendatangkan keuntungan bagi keberlangsungan aktivitas perdagangan dunia, yakni masuk di era free trade. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ruwaida Zakia. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya adalah kesimpulan, di mana tujuan ke-16 ini untuk pembangunan kehutanan yang berkelanjutan menitikberatkan pada perdamaian, stabilitas, hak-hak asasi manusia, dan pemerintahan efektif berdasarkan aturan hukum, sebagai jalur penting menuju pembangunan kehutanan yang berkelanjutan. Beberapa wilayah menikmati perdamaian yang berkelanjutan, keamanan, dan kemakmuran, sementara wilayah lain tampak terus-menerus berada dalam lingkaran konflik dan kekerasan. Kondisi ini tidak bisa dihindari dan harus diketahui.
Tingginya kekerasan bersenjata dan rasa tidak aman memiliki dampak seperti merusak kepada pembangunan negara, memengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan seringkali menimbulkan rasa dendam di antara komunitas yang bisa berlangsung hingga beberapa generasi. Kekerasan seksual, tindak kejahatan, eksploitasi, dan penyiksaan juga sering terjadi dalam kondisi konflik atau jika tidak ada hukum yang mengatur dan negara harus mengambil tindakan untuk melindungi mereka yang berada dalam resiko. Lalu yang ketiga yaitu memperkuat aturan hukum dan mempromosikan hak-hak asasi manusia adalah kunci untuk berjalannya proses ini. Selain juga mengurangi peredaran senjata ilegal dan memperkuat partisipasi negara-negara berkembang dalam institusi dan pemerintahan global. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Roida Zakia. Selanjutnya yaitu penutupan. Terima kasih kepada audiens yang telah mendengarkan dan kepada presentator yang telah menjelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya mewakili kelompok 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.